Berita akhir zaman, kabar gembira dan peringatan. Kenapa umat Islam merasa tidak butuh Imam Mahdi? Mereka berkata, kami sudah rajin sholat, ikut pengajian, punya guru mursyid, ikut tarekat, rajin sholawat dan sedekah, tak pernah aniaya tetangga. Jadi, untuk apa Imam Mahdi? Bukankah sejahat-jahatnya orang Islam akhirnya tetap masuk surga? Itulah kesombongan terselubung umat akhir zaman, merasa sudah selamat, padahal belum melewati ujian terbesar, menerima atau menolak Imam Mahdi. Al-Quran berkata, apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang sebelum kamu? QS Al-Baqarah 218. Orang yang merasa cukup dengan amalnya telah melupakan satu hal penting. Petunjuk dari Allah tidak turun lewat banyaknya ibadah, tapi lewat utusan yang membawa kebenaran hidup, dan itulah peran Imam Mahdi. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, bahkan engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan aku juga, kecuali bila Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. HR Bukhari dan Muslim. Rahmat itu turun lewat siapa? Lewat pembawa risalah, lewat khalifah Allah di bumi. Di akhir zaman, itulah Imam Mahdi. Rasulullah bersabda lagi, apabila kalian melihat Imam Mahdi, baiatlah dia, walau harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah. HR Ibnu Majah. Maka siapa yang tidak merasa butuh Mahdi, hakikatnya sedang menolak perintah Rasulullah. Di akhir zaman, ujian terbesar bukan pada amal, tapi pada hati. Apakah siap tunduk kepada yang diutus Allah, atau menolak karena sudah merasa cukup? Al-Quran mengingatkan, setiap kali datang kepada mereka seorang Rasul dengan apa yang tidak mereka sukai, mereka mendustakannya. QS Al-Ma'idah 70. Lalu Allah memperingatkan keras, bukan demikian, barang siapa berbuat kejahatan dan dosanya telah menutupi dirinya, maka mereka itu penghuni neraka. QS Al-Baqarah 81. Jangan dikira amal banyak bisa menyelamatkan. Jika hatimu membenci Imam Mahdi, jika lisanmu mencemooh kebenaran, maka itu adalah kejahatan ruhani yang menutupi semua amalmu. Dan ingatlah, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti mendatangi neraka. QS Maryam 71. Semua manusia akan melewati neraka, tapi siapa yang selamat? Allah menjawab, kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. QS Maryam 72. Bertakwa itu bukan banyak ibadah, tapi tunduk kepada perintah Allah, termasuk tunduk kepada pemimpin yang Allah angkat. Dan di akhir zaman, yang Allah angkat adalah Imam Mahdi. Kalau kau merasa tidak butuh Imam Mahdi, kau sedang mengikuti jalan siapa? Mari kita lihat pelajaran dari awal penciptaan. Ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Iblis merasa cukup, merasa lebih dahulu beribadah, merasa tak perlu sujud kepada Adam. Pertanyaannya, apakah iblis butuh Adam untuk selamat? Tidak, tapi Adam datang bukan untuk menyelamatkan iblis. Adam datang sebagai ujian. Apakah hamba-hambanya benar-benar tunduk atau menyombongkan diri? Dan yang bertakwalah yang diselamatkan. Begitu pula Imam Mahdi, ia datang bukan untuk membuat semua orang senang, bukan untuk pamer mukjizat, tapi untuk memisahkan antara hamba yang tunduk dan hamba yang merasa sudah cukup. Solat bisa benar, tapi hati bisa sesat. Solawat bisa indah, tapi ruh bisa membenci pewaris Nabi. Ceramah bisa didengar, tapi kalam tidak bisa ditolak saat dibacakan oleh yang diutus. Semua manusia pasti melewati neraka, hanya yang mengikuti petunjuk langit yang akan diselamatkan. Wahai umat Islam, jangan merasa cukup, jangan merasa suci, jangan merasa selamat, karena tanpa Imam Mahdi kalian tidak sedang berada di atas jalan Allah.
tapi di atas jalan mayoritas yang menolak Khalifah Allah di akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.